Kita tunggu bentar lagi. Apa tidak ikut acara seminar akuntansi? Tidak ikut seminar akuntansi. Himpunan mahasiswa akuntansi nggak ada yang ikut. Ikut, Pak. Ikut semua? Iya, ikut semua, Pak. Iya, Pak. Yang semester 1 wajib. Ini sebenarnya ada acara sebenarnya. Halo? Iya, Pak. Tapi jam 9 kurang, Pak. Oh iya, masih bisa kuliah ya? Ya, masih bisa kuliah berarti. Kalian yang kelas 02 tadi sudah minta izin, satu kelas izin semua ya, kelas 02. Sudah, lanjutkan. Sampai jam 9 ya. Jam 9. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudara. Ini melanjutkan yang kemarin, materi baru. Kalau kemarin sudah tentang timbulnya utang pajak, ada ajaran atau teori material, ada ajaran atau teori formil. Nah, sekarang bagaimana dengan hapusnya utang pajak? Utang pajak. Karena hapusnya utang pajak sebenarnya sama dengan utang-utang yang lainnya sebenarnya. Kalau saya punya utang dengan Anda, kapan hapusnya utang? Rungu, piye gimana ini? Nah ini tak video call ya. Loh aku gak iso. Cek tak fotoin ya. Tolong rekam dimatikan untuk kanalnya apa? Ya. Rekamnya tolong dimatikan mic-nya. Bisa dimatikan nggak rekamnya? Sudah. Ya. Jadi yang namanya hapusnya utang pajak itu pertama ya karena pembayaran. Punya utang dibayar kan sudah hapus, lunas. Ini juga pada hukum pajak, pada utang pajak. Yang kedua, hapusnya pajak karena apa? Karena kompensasi. Jadi kompensasi itu begini, yang namanya kompensasi itu memperhitungkan antara kelebihan bayar pajak atau terjadinya pembayaran pajak yang tidak terutang, kemudian dimohonkan pengembalian kelebihan bayar tersebut, dan diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Titik dulu, titik. Nah, yang namanya surat ketetapan lebih bayar, itu baru merupakan hak. Surat ketetapan pajak lebih bayar baru hak. Tapi sudah jelas ada nominalnya, ada identifikasi wajib pajaknya siapa, jenis pajaknya apa. Tapi belum berupa tunai. Untuk minat tunai, berdasarkan surat ketetapan pajak lebih bayar tersebut, diajukan, dimohonkan restitusi pajak. Dalam pengajuan restitusi pajak, pasti akan diperiksa
Untuk apa? Untuk memastikan apakah betul-betul ini terjadi kelebihan bayar pajak, ataukah masih ada utang-utang pajak lainnya. Bisa jadi memang betul kelebihan bayar pajak atau lebih bayar pajak. Tapi di sisi lain, ada utang pajak yang belum dibayar. Maka utang pajak yang belum dibayar tersebut dibayarkan dari yang kelebihan bayar pajak. Itu pun ada 3 kemungkinan. Atas permohonan tersebut ada 3 kemungkinan. 1 kemungkinan permohonan restitusi pajak ditolak. Kedua, ada kemungkinan kelebihan bayar pajak diberikan, tetapi untuk melakukan pelunasan utang pajak yang lainnya dulu. Sisanya baru dikembalikan kepada wajib pajak yang lebih bayar tersebut. Ketiga, kadang-kadang atas kelebihan bayar tersebut untuk membayar utang pajak yang belum dilunasi, kadangkala dimungkinkan belum lunas, masih kurang. Maka justru dapat dilakukan penagihan pajak kekurangan tersebut. Itu yang namanya kompensasi. Jadi utangnya dikompensasi dengan kelebihan bayar pajak yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ada namanya penghapusan. Penghapusan pajak ini sebenarnya tujuannya untuk kepastian hukum. Karena wajib pajak yang sudah tidak punya harta kekayaan, tidak ada harta warisan, dan masih punya utang pajak, maka utang pajak ini akan dilakukan penghapusan. Namun, penghapusan ini bukan atas inisiatif wajib pajak, bukan inisiatif ahli waris, tetapi inisiatif dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Mengapa ada penghapusan? Ini dari sudut pandang wajib pajak namanya penghapusan utang pajak atau hapusnya utang pajak. Tapi dari sudut pandang fiskus, pemungut pajak, ini namanya penghapusan piutang pajak. Mengapa dilakukan penghapusan? Ini untuk kepastian hukum. Jangan sampai namanya utang pajak itu berlaku sepanjang masa, berlaku sampai kiamat. Itu mencegah itu. Karena apa? Andai kata itu diadministrasikan terus-menerus sampai tak terhingga, itu akan merepotkan administrasi dan secara teknis itu akhirnya pemungutan pajak tidak ekonomis. Yang keempat, ada namanya daluwarsa. Daluwarsa atau bahasa Inggrisnya expired atau bahasa Belandanya verjaard, ini juga untuk kepastian hukum. Jangan sampai selalu mengadministrasikan utang pajak terus-menerus. Kalau yang penghapusan karena alasan sudah tidak punya kekayaan lagi, sudah tidak ada harta warisan lagi, maka tidak akan dapat ditagih. Maka dilakukan penghapusan. Tapi kalau daluwarsa, ini tujuannya sama, untuk kepastian hukum, tetapi berkaitan dengan masalah waktu. Waktu apa? Bahwa mengadministrasikan utang pajak itu jangan sampai terus-menerus. Ada 2 hal daluwarsa. Yang pertama adalah daluwarsa penagihan utang pajaknya. Berapa lama? 5 tahun. Jadi misalnya hari ini utang pajaknya timbul
maka daluarsa pajak ini nanti sampai 5 tahun. Kapan? Sampai 30 September 2026. Tapi ingat, misalnya sebelum berakhir 30 September 2026, kurang 2 hari, atau kurang sehari, atau kurang seminggu, dilakukan tagihan pajak, maka itu akan berakibat nambah lagi 5 tahun. Daluarsa ketetapan pajak namanya, atau daluarsa penagihan pajak namanya. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya apa? Totalnya 10 tahun. Misalnya pengusaha atau wajib pajak pribadi atau orang, mikirnya apa? Saya tidak akan bayar pajak. Toh nanti ada daluarsa 5 tahun. Saya tunggu sampai 5 tahun kan bebas pajak saya. Mungkin seperti itu mungkin. Jangan beranggapan seperti itu. Namanya kantor pajak itu biasanya kadang-kadang menjelang akhir-akhir habisnya itu dilakukan penagihan pajak. Berarti apa? Kalau Anda punya utang pajak nggak dibayar-bayar, berarti akan menunda-nunda kewajiban dan berakibat apa? Tambah berat bebannya. Tambah berat. Tiap tahun ditambah denda, bunga, kenaikan sampai 4-5 tahun. Alangkah beratnya itu, maka sebaiknya jangan mengharapkan Anda mendapatkan bebas pajak dengan cara daluarsa. Sebaiknya jangan. Ini mengandung risiko yang berat. Karena apa? Beban menunda sampai 5 tahun ini bisa jadi akan kena tagihan pajak saat-saat menjelang berakhirnya 5 tahun utang pajak tadi itu. Jadi bebannya apa? Kena denda, bunga, dan kenaikan. Kemudian materi pajaknya apa sekarang? Jadi di dalam PowerPoint saya berikan bagan biar mudah belajarnya, bahwa materi pajak yang dipelajari itu antara lain golongan pajak. Yang sudah dipelajari kemarin adalah yang namanya stelsel pajak sudah, real, fiksi, dan kombinasi. Kemudian pajak kewenangannya, pajak pusat, pajak daerah, kemarin sudah. Terus asasnya, asas sumber, asas domisili, dan asas kebangsaan sudah. Nah sekarang yang belum, hari ini harus selesai, yaitu mengenai subjek pajak, sifat pajak, dan objek pajak nanti sifatnya, kemudian stelsel-nya sudah, sistem pemungutan pajak. Jadi 2 hal nanti harus selesai hari ini. Ya. Nah sekarang dalam pemungutan pajak ada 4 sistem. 4 sistem pemungutan pajak. Yang pertama adalah self-assessment system. 2, semi-self-assessment system. 3, official assessment system. 4, withholding system. Sekarang yang paling mudah dulu. Yang namanya official assessment system itu sistem perpajakan di mana wajib pajak pasif. Wajib pajak pasif. Sedangkan yang aktif siapa? Yang aktif adalah fiskus, pemerintah, pemungut pajak. Aktifnya apa? Aktifnya adalah yang menerbitkan, dia itu membuat semacam dokumen yang namanya adalah ketetapan pajak. Berupa apa itu? Berupa identitasnya, kemudian objek pajaknya apa, utang pajaknya berapa, pembayarannya berapa. Jadi kalau sudah jadi itu, wajib pajak tinggal bayar. Bayarnya kapan, bayarnya di mana, besarnya berapa. Sudah jelas. Jadi sebagai contoh begini,
Dari contoh begini. Kemarin saya jelaskan ya, bahwa surat ketetapan pajak itu hanya alat bantu administrasi, bukan merupakan syarat timbulnya utang pajak. Ya, nah ini contoh pada pajak PBB ini kan sudah disebutkan. Yang bikin ini siapa yang bikin? Yang bikin Fiskus. Siapa Fiskusnya PBB? Pemerintah kota, kabupaten, bupati, wali kota, dan kepala dinas serta aparatur di bawahnya. Ada namanya identitas subjek pajaknya. Ada namanya objek pajaknya. Dihitung juga harga tanahnya berapa, harga bangunannya berapa, kemudian di total berapa, normanya berapa persen, dan dihitung ketemu angka final. Inilah namanya official assessment system. Wajib pajak tidak perlu menghitung, tidak perlu memperhitungkan dengan norma-norma yang berlaku, cukup duduk manis. Sehingga apa? Sudah tertera nominal utang pajaknya berapa, bayarnya di mana, kapan. Ini namanya official assessment system. Tapi ingat, ketetapan pajak ini adalah alat bantu administrasi, bukan merupakan syarat timbulnya utang pajak. Ya, ada contoh lagi. Kemarin sudah juga namanya surat ketetapan pajak kendaraan bermotor ini. Ini Anda wajib pajak juga pasif. Dibikinkan subjek pajaknya siapa namanya, di mana alamatnya, objek pajaknya mereknya apa, tipenya apa, CC-nya berapa, harganya berapa, sudah ada patokan standarnya. Ini dihitung, diperinci, pajaknya berapa, Anda tanggal bayar tinggal ke Samsat, kantor Samsat atau yang Samsat mobil keliling, tinggal bayar. Anda pasif. Official assessment system itu namanya wajib pajak pasif, tidak menghitung, memperhitungkan, tahu-tahu ada ketetapan pajak seperti ini. Ya, itu official assessment system. Yang kedua yang namanya semi self assessment system. Jadi kalau semi self assessment system itu sebenarnya yang aktif dua-duanya. Wajib pajak aktif, Fiskus juga aktif. Tapi aktif ini tidak berarti duduk bersama, mengerjakan bareng-bareng, waktu yang bersamaan. Tidak. Pada semi self assessment system, wajib pajak mengerjakan sendiri dulu, dikerjakan dulu. Nanti kemudian oleh kantor pajak dikoreksi, diperbaiki, kembali lagi, ngitung lagi, dikoreksi lagi, dan seterusnya. Yang kedua ini, yang namanya semi self assessment system, wajib pajak proaktif sekaligus dikoreksi, diperbaiki, Fiskus juga aktif memperbaiki. Ini pada self assessment system. Yang ketiga, yang namanya self assessment system. Ini di Indonesia diterapkan pada pajak penghasilan. Jadi munculnya self assessment di Indonesia ini muncul pada tahun 1984. Yang mana pada masa itu ada namanya reformasi perpajakan yang pertama. Sebelumnya pajak penghasilan itu menerapkan official assessment system. Nah, alasannya apa? Kok dirubah jadi self assessment system? Karena pada masa itu jika diterapkan official assessment system akan mengalami kerepotan di kantor pajaknya. Perlu pegawai yang banyak,
perlu kantor-kantor yang banyak, perlu pelayanan yang sangat bagus dan merepotkan. Tapi dengan adanya self-assessment system, itu wajib pajak diberi kepercayaan penuh. Silahkan proaktif, bikin sendiri, ngitung sendiri, setor pajak sendiri, lapor pajak sendiri. Dengan cara demikian, harapannya wajib pajak itu terhormat, dihargai, dipercaya. Silahkan bikin sendiri, silahkan menghitung sendiri, memperhitungkan semuanya, silahkan setor pajak sendiri, dan lapor pajak sendiri. Dengan cara demikian apa? Yang namanya wajib pajak proaktif, sangat aktif. Lah Fiskus apa Fiskus? Fiskus nggak melakukan apa-apa. Cuma nantinya Fiskus dapat melakukan namanya pemeriksaan pajak. Fiskus nantinya dapat melakukan pemeriksaan pajak. Nah, kapan itu? Materi besok-besok. Ya. Jadi dengan self-assessment system itu, misalnya saya, ya harus ngurus dulu satu, punya NPWP. Yang kedua apa? Kalau penghasilannya di atas PTKP, di atas garis penghasilan tidak kena pajak, maka sudah punya kewajiban membuat laporan pajak. Untuk membuat laporan pajak, itu mengisi formulir sendiri. Formulirnya difotokopi boleh? Boleh. Dicetak boleh? Boleh. Di-download boleh? Boleh. Ke kantor pajak minta? Boleh. Dengan berbagai cara. Bahkan sekarang ini sudah sekitar 4-5 tahun diterapkan e-filing. Jadi yang namanya ngitung pajak, laporan pajak, termasuk setor pajak tadi itu bisa secara media pakai elektronik. Online sudah bisa. Mudah sekali. Artinya apa? Dengan self-assessment system tadi itu, wajib pajak diberi kepercayaan. Cuma nanti, misalnya dia menipu, mengurangi pajaknya, itu nanti ada media, ada cara namanya pemeriksaan pajak. Pada mulanya, tahun 1984, ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti yang bayar pajak sedikit, banyak yang nipu, banyak yang nggak lapor pajak. Pada awal-awalnya, ya. Tapi dalam perkembangannya, ternyata makin timbul banyak kesadaran bahwa dengan penerapan self-assessment system itu merasa kehormatan, merasa dipercaya. Bikin sendiri, ya. Dan faktanya apa? Sekarang wajib pajaknya sudah banyak, yang laporan pajak juga sudah makin banyak. Itu self-assessment system yang diterapkan pada pajak penghasilan. Sekarang yang keempat, withholding system. Adalah sistem pemungutan pajak yang memerlukan bantuan tanda kutip pihak ketiga. Yang mana pihak ketiga ini sebagai pemungut pajak untuk dan atas nama Fiskus. Withholding ini, pemungut pajak ini harus punya nomor. Nomor apa? Bisa nomor NPWP. Kalau dia pemungut pajak penghasilan. Bisa juga nomor PKP. Pengukuhan pengusaha kena pajak. Kalau wajib pajak penjualan barang mewah atau pajak pertambahan nilai. Jadi withholding ini, pihak ketiga ini tidak sembarangan, tapi harus punya nomor identitas sebagai pemungut pajak. Begini misalnya, kalau Anda ke Indomaret, ke Alfamart, membeli barang, misalnya,
dipungut PPN, pajak pertambahan nilai, maka yang namanya Indomaret, namanya Alfamart, itu adalah sebagai withholding, sebagai pemungut pajak. Tapi dia ada nomornya, nanti dia yang laporan. Dengan cara apa? Mengut pajak pertambahan nilai. Ada lagi misalnya, dealer mobil mewah, seharga 5 miliar misalnya. Sebagai objek penjualan barang mewah, yang bayar pajak siapa? Kan pembeli. Tapi pembeli tidak perlu bayar sendiri ke kantor pajak. Merepotkan, tidak praktis. Maka yang harus membayarkan adalah dealer mobilnya. Dengan cara apa? Harga jual tadi itu di dalamnya sudah termasuk pajak penjualan barang mewah. Nanti yang membuat laporan pajak, yang ngitung pajaknya, yang store pajaknya adalah dealer mobil tersebut. Kan praktis. Ada lagi misalnya, andai kata satu kelas ini, itu karyawan perusahaan. Gajinya tinggi semua, 9 juta semua, paling rendah. Sedangkan kalau Anda bekerja, ngitung pajak sendiri, setor pajak sendiri, lapor pajak sendiri, merepotkan, tidak praktis, dan mengganggu aktivitas Anda kerja di perusahaan. Maka perusahaan dapat melakukan pemungutan. Pemungutan apa? Pemungutan pajak penghasilan dari semua karyawan tadi itu. Tapi ingat, memungut pajak tadi itu harus punya NPWP. Karena apa? NPWP ini adalah mewakili kepentingan para karyawan yang dipungut oleh perusahaan, oleh bendaharawan perusahaan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika saya, direktur perusahaan atau bendahara perusahaan, saya belum punya NPWP sebagai pemungut pajak. Saya belum punya NPWP sebagai pemotong pajak Anda semua tadi itu. Yang saya punya adalah pajak penghasilan saya. Yang saya punya adalah hanya NPWP pajak penghasilan pribadi saya. Hati-hati, kalau mungut pajak belum dikukuhkan sebagai pemungut pajak, belum punya NPWP, atau belum punya nomor PKP, itu berbahaya, itu bisa pidana pajak. Maka jika menyadari, terlanjur saya, menyadari, terlanjur mungut pajak dari para karyawannya, terlanjur mungut pajak PPN, padahal belum punya nomor sebagai pemungut atau pemotong pajak. Maka kalau terlanjur seperti itu, sebaiknya segera melaporkan diri ke kantor pajak dan setor pajak. Karena apa? Jika nanti terlanjur kedahuluan diperiksa, maka sanksinya yang motong tadi itu sanksinya berat sekali, kena sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ya. Jadi saran saya, Anda punya perusahaan, Anda bendaharawan, Anda motong pajak penghasilan rekan kerjanya, hati-hati, itu Anda bisa kena pidana. Jika Anda belum punya nomor NPWP ataupun nomor PKP sebagai pemotong pajak. Ya, itu saran saya. Sekarang materi selanjutnya. Sekarang golongan pajak. Ada 2. Golongan pajak pertama adalah pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya langsung ditanggung sendiri oleh wajib pajak.
yang tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Jadi pajaknya itu tidak dapat dialihkan bebannya ke pihak lain. Contohnya apa? Pada pajak penghasilan. Orang yang tidak punya penghasilan tentu tidak punya pajak, tidak ada kewajiban bayar pajak. Tetapi yang namanya pajak langsung ini juga bebannya ditanggung sendiri. Tidak dapat dialihkan kemana-mana. Ingat ya, pajak penghasilan. Bukan pajak kekayaan. Hati-hati. Di Indonesia pernah ada ide pemungutan pajak kekayaan. Jadi orang yang sudah tidak bekerja, tidak punya penghasilan, pensiunan, tua, itu hartanya dipajeki. Berarti apa? Hartanya tiap tahun akan berkurang. Kan kurang ajar punya ide ini. Jadi pernah ada ide pemungutan pajak kekayaan. Yang punya kekayaan sekian, hartanya dipajeki. Berarti apa? Berakibat apa nantinya? Penurunan kekayaan, mengurangi kekayaannya. Ini ide yang mohon maaf kurang ajar. Tapi di Indonesia yang dipajaki adalah penghasilannya, yang tidak akan mengurangi kekayaan, penghasilannya. Ini pajak yang langsung bebannya ditanggung sendiri, tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Sekarang contoh yang pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya tidak ditanggung sendiri dan dapat dialihkan ke pihak lain. Contoh konkretnya apa? Pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah. Jadi kalau Anda bayar pajak pertambahan nilai, itu sebenarnya nanti yang dipungut kan penjualnya, seperti video holding tadi itu, yang dipungut adalah penjualnya. Maka penjual membayar pajak PPN itu, bebannya itu dialihkan kepada Anda konsumennya. Saya ulang, yang namanya pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya tidak ditanggung sendiri dan dapat dialihkan beban tersebut ke pihak lain. Contoh konkretnya adalah pada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, ada lagi pajak hotel, pajak restoran, itu pajak tidak langsung. Jadi kalau saya ke toko elektronik membeli TV LED digital 50 inci, padahal TV itu adalah objek barang mewah, maka yang bayar siapa? Yang bayar kan tokonya. Toko yang bayar pajaknya. Mengapa? Dia itu mendapatkan tugas yang namanya sebagai pemungut pajak penjualan barang mewah. Dia sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, punya nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang mana dipungut tadi itu dibayarkan toh, itu beban tadi yang dibayarkan tokonya dialihkan ke saya, pembelinya. Itu namanya pajak tidak langsung. Ada lagi tadi saya contohkan, yang namanya pajak restoran. Anda makan di restoran, kena pajak sekian persen, itu yang bayar siapa? Yang bayar ya sebenarnya rumah makannya, restorannya. Tetapi restoran bayar pajak restoran tadi itu bebannya dialihkan kepada konsumennya, kepada pembelinya. Itu pajak yang tidak langsung. Kemudian, sekarang sifat pajak. Sifat pajak menurut
objeknya, yaitu pajak subjektif. Pajak subjektif itu pajak yang dipungut berdasarkan subjeknya, kondisi wajib pajaknya, kondisi orang-orangnya, kondisi perusahaannya. Pajak subjektif. Artinya apa? Pajak ini diberlakukan pada subjek, orang, badan, perusahaan jika memenuhi syarat subjektif. Misalnya apa? Pada pajak penghasilan. Orang yang memenuhi syarat penghasilan sekian, itu dia membayar pajak subjektif. Subjeknya dilihat dulu. Tapi kalau pajak objektif, dilihat dulu yang namanya objeknya apa. Begini contohnya. Ada namanya televisi, LED, digital, 50 inch adalah barang mewah. Menjadi objek penjualan barang mewah. Artinya apa? Itu pajak objektif. Siapapun yang beli harus bayar pajak penjualan barang mewah. Entah yang beli orang kaya, orang miskin, pengangguran, bahkan dia anak-anak, tanpa pandang bulu. Yang penting apa? Pajak objektif itu adalah yang diutamakan adalah objeknya. Sepanjang objek itu menjadi objek pajak, maka siapapun yang membeli tanpa pandang bulu, kaya, miskin, pengangguran, anak-anak, itu tetap harus bayar pajak. Contohnya adalah pada pajak penjualan barang mewah, pada pajak pertambahan nilai, itu pajak objektif. Sekarang kewenangannya, ada pajak pusat, ada pajak daerah. Kemarin sudah. Yang namanya pajak pusat itu kewenangannya meliputi apa? Intinya ada 3. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan biaya materai. Itu kewenangan dari pajak pusat. Oleh Menteri Keuangan, oleh Dirjen Pajak. Pajak daerah provinsi, dan daerah kota kabupaten. Pajaknya provinsi intinya ada 2, pajak kendaraan bermotor dan pajak BBM. Yang ketiga, pajak daerah kota kabupaten. Intinya apa? Ada PBB, ada pajak PBB, ada pajak biaya peralihan hak atas tanah, ada pajak-pajak yang lainnya. Ini masa kewenangannya. Tapi ingat, pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten, jika memungut pajak, hati-hati. Ada aturan, ada undang-undang yang namanya Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah. Sebagai payung hukum, jika pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota kabupaten akan memungut pajak, akan memungut retribusi pun dasarnya undang-undang itu. Sehingga apa? Namanya daerah provinsi, daerah kota kabupaten sebagai daerah otonom tidak serta-merta sebebas-bebasnya mengut pajak, mengut retribusi. Ada namanya payung hukum, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan ingat, ini pernah terjadi. Dulu pernah ada daerah itu memungut pajak kelapa. Jadi kalau ada kelapa melewati batas kabupaten, dipungut pajak. Padahal itu kelapa itu adalah komoditas. Barang hasil pertanian, perkebunan, barang hasil pertambangan
yang belum diolah tidak dapat dipungut PPN, tidak dapat dipungut pajak penjualan. Tapi daerah pinter, akal-akalan, bikin perda perpindahan hasil bumi, pertanian, perkebunan, lintas batas kota kabupaten, bayar pajak. Pada bayar, sementara iya. Akhirnya apa? Tiap perda tadi itu, peraturan daerah, kan dilaporkan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri memeriksa. Akhirnya apa? Dicabut oleh Menteri Dalam Negeri. Karena apa? Melanggar aturan, payung hukum, undang-undang pajak daerah dan distribusi daerah. Sekarang yang terakhir, ada namanya tarif pajak. Mengapa ada tarif pajak? Tarif pajak itu diterapkan karena untuk menerapkan nilai-nilai keadilan. Menerapkan nilai-nilai keadilan. Ada namanya pajak yang tarifnya progresif. Tarif pajaknya berlapis lalu meningkat. Selalu naik tarifnya. Misalnya apa? Pada pajak penghasilan, itu ada tarifnya, tarif pertama adalah 10%. Lapis kedua 15%. Lapis ketiga 20%. Dan seterusnya sampai lapis keempat kalau nggak salah. Tapi bukan berarti pajak penghasilan ini dipungut langsung 20% atau 30%. Tidak. Tidak langsung dipungut pajak yang paling tinggi tarifnya. Tidak. Tetapi bertahap. Pertama adalah pada lapis pertama tarifnya sekian persen. Terus dikurangi, lapis kedua sekian persen. Ketiga sekian persen. Jadi tidak langsung tarif terakhir yang paling tinggi. Kalau langsung paling tinggi tarif diterapkan, malah tidak adil itu. Pajaknya mahal sekali, tinggi sekali. Ini pajak dengan tarif progresif, berlapis, naik. Tapi ada juga tarif pajak yang degresif. Pajak ini justru tarifnya menurun. Tapi menurun juga menurun berlapis. Tarif pajak ini menurun, tapi berlapis. Secara teori, ini ada aturannya. Secara teori ada. Tapi di Indonesia, saya belum menemukan yang tarif pajak degresif, belum menemukan. Ada tarif tetap. Tarif tetap. Tarif yang berapapun, sebanyak apapun, oleh siapapun, itu selalu sama. Contohnya adalah pada pajak dokumen atau bea metre. Pada bea metre, sekarang ini kan sudah sama 10.000 semua. Tarif tetap. Dulu pernah sebelumnya 10.000, 6.000 pernah. Ada yang 3.000 dulu juga pernah. Tapi sekarang tarif pajak atas dokumen berupa bea metre sudah utuh, sudah satu saja, yaitu hanya 10.000. Sama, tetap. Mengapa demikian? Biar praktis, biar tidak membingungkan masyarakat, biar ada kepastian hukum. Sudah ada yang baru ada, ini lupa mengupdate saya. Ini yang ini ada, belum bisa update, ada undang-undang yang baru sebenarnya. Kemudian ada pajak tarif spesifik. Tarif spesifik tarif yang pengenaannya diperhitungkan sebesar nominal banyaknya objek yang diperpajak, yang dikenakan pajak. Tarif spesifik. Dengan cara demikian, misalnya ini, jual beli handphone itu, misalnya, setiap handphone pajaknya adalah
hitungannya persatuan. Persatuan handphone pajaknya berapa? 2.000 misalnya. Apapun mereknya, apapun jenisnya, apapun harganya, satu. Tapi tinggal mengalihkan jumlahnya berapa. Tarif yang spesifik ini biasanya diterapkan pada pajak impor. Perhitungannya apa? Banyaknya barang masuk berapa, tinggal memperhitungkan jumlahnya berapa, tinggal mengalihkan jumlah. Saya kira itu aja. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Ini Anda sedang mau mengikuti acara. Ini jam 9 kurang 4 menit. Tugas jangan lupa dikerjakan. Tugas mengerjakannya tidak di sini, tidak di apa? Tidak di apa namanya? Tidak di general atau pos, tapi dalam soal tugas yang Anda buka, itu ada komen, kerjakan di situ. Jadi mengirimnya jangan salah alamat. Ya, ngirimnya jangan salah alamat. Ada beberapa yang salah kirim. Jadi ngirimnya adalah di tugas, assignment. Di situ kerjakan di situ. Ya, secara cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pekan depan. Sehat selalu.